Temen saya juga ada yang kayak gitu, deket. Pokoknya Mas Putut, walaupun kaki Anda sakit, saya akan mengawal. Bel. Orangnya itu. Ya, nama saya Fuad. Saya asli Portugal. Dikasih julukan Kolonel Sergio. Menunggu kita jadi orang yang baik dan orang yang benar, kita tidak mungkin akan berhaji gitu. Karena di sana itu banyak cobaannya. Terutama kalau haji itu kan salah satu indikatornya untuk bisa haji mabrur kan walajidala itu. Ya walaupun saya sekarang ini ya, sekarang ini dan sekul ini, saya juga tetap ada renyuh hatinya juga, Mas. Saya dihadapkan dengan orang tua saya, almarhum bapak. Jadi kalau kakak saya buat sekilas itu ikut juga sekilas muncul. Tapi bapak saya tuh benar-benar ngeliat gitu di depan saya gitu. Itu benar-benar wah ini pertanda apa gitu. Kadang saya masih sampai sekarang juga saya belum tahu. Ketika kita berdoa mendoakan orang tua itu rasanya kok Nyes. ya Gregel. Ini juga pesan ya buat para penonton ya, sebaik-baiknya kita sama orang tua, ketika orang tua sudah tidak ada gitu ya, kita pasti merasa masih kurang berbakti sama orang tua. Orang kaya kan belum tentu bahagia. Jadi orang miskin belum tentu sedih gitu, tidak bahagia. Jadi kayaknya harta kan bukan suatu indikator untuk bahagia, Pak. Jadi bisa kalau kita saya minta hartanya. iya. Mas Ucup ini amaliyahnya adalah selalu membikinkan kopi enak buat teman-teman semua. Makasih Mas. Siap, terima kasih juga. Ya. Jadi ya buat saya ya wis iki aku udah wong apik lah buat akhir masa perjalanan saya nanti buat temen-temen tak yang iso tak ajari ya tak ajari lah. Lain kali kalau mau manggilku jangan lewat telepon, WA dulu. Bagaimanapun juga aku ini ketua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Hari yang membahagiakan ini, aduh. Saya ngumpul bareng dengan teman-teman haji yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan secara khusus adalah teman-teman dari sebagian grup perokok. Sugeng siang teman-teman, Assalamualaikum. Meriah langsung. Supaya lebih enak kita kenalan satu persatu dulu. Terutama yang paling terkenal dulu yaitu Kapten Sergio. Monggo Pak Fuad kenalan Masuk di dulu. buku itu. Ya, nama saya Fuad. Saya asli Portugal. Dikasih julukan Kolonel Sergio. Karena Karena yaitu rokoknya ditunjukin. rokoknya rokok Nah, Kolonel Sergio. Ini satu-satunya rokok yang ada di Arab. Yang lain nggak boleh iri. Itu dari saya. Iya. Monggo yang lain. Beliau bisnisnya apa Pak Fu? Sekalian biar diketahui oleh ini kalau mau pesen bisnisnya. Ya kalau bisnisnya saya hanya untuk kelas-kelas orang kaya saja. Pak Fu ini pengembang rumah yang khusus untuk kelas elit lah. Iya. Sebelahnya adalah musuhnya Pak Fu. Ya. Ya, monggo Pak Kus. Oke, terima kasih. Nama saya Kuswanto, asli dari Jepara, tetangganya Mas Putut sebenarnya. Cuma terdampar di Jogja, tapi lebih duluan saya, Mas. Saya tahun 80-an sekian udah terdampar di Jogja. Iya. Dan begitu SMA udah sampai di Jogja. Cuma tinggal saya sekarang ini di Bantul. Jadi kita tepatnya di Polda Daratan karena sana lagi udah nggak ada. Jadi Polda Daratan. Bisnisnya? Di bidang pertanian. Spesifiknya di Kultur benih jaringan. hortikultura, benih sayuran. Mudah-mudahan di sini nanti nggak seperti di Arab
Ya. Berantem terus nih sama ketua satu ini. Saya jaga itu berantemnya. Rokoknya apa rokoknya? Kebetulan rokok saya sama dengan Gus Arya. Iya. Jadi Gus Arya itu kalau di sana itu biasanya meskipun rokoknya hampir habis, kalaupun diminta pasti monggo masih kok masih Sama senior soalnya. Sama-sama habis. aslinya habis monggo masih kok gitu. Oke, dari saya itu terima kasih. Oke, sebelahnya lagi Pak Sigit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini buat saya kehormatan nih. Terima kasih Mas Pudut ngasih silaturahmi, kita udah lama nggak bertemu semenjak haji. Udah berapa Di sana juga jarang menjenang di kamar terus. Saya di kamar ngurusin nyonya ya, jadi ya susah memang kumpul-kumpul bareng-bareng teman-teman. Banyak sibuk. Ngurusin. Aktivitasnya apa Pak Sigit? Saya sekarang udah pensiun setahun ini. Dulu di pengeboran, service company. Ya, alhamdulillah ini ketemu komunitas baru lagi. Pak Pudut TS nih, jadi bisa paling nggak bisa kumpul-kumpul, bisa sharing, bisa sama yang muda-muda mungkin bisa belajar banyak lagi mengenai kehidupan. Dalam sekali tuh. Ngeri. Sangat bijak. Kehidupan udah berubah ya, jadi waktu saya muda juga beda sekarang. Senior. Iya, ini Senior. lebih kalem-kalem tapi mengejutkan. Kalau dulu kita kelihatan kan, kalau nakal sekarang nggak kelihatan nakalnya. Jadi, Oh, tapi masih nakal. oh tidak. Oh, enggak. Oke, sebelahnya lagi penakluk Selat Hormuz. Selamat siang semua. Selamat Perkenalkan nama siang. saya Ahmad Torik. Saya dari Jogja Coret, perbatasan sama Magelang. Nah, kan biasanya kalau perbatasan dicoret itu, Sleman Iya. Coret. Nah, saya Iya, di sana perbatasan Jogja Magelang. Usaha saya dodolan areng, jualan areng. Cuma sampai Eropa, Ya, Timur Tengah. alhamdulillah kebetulan itu distribusinya sampai Eropa Timur Tengah. Makanya sempat terganggu ya kemarin Selat Hormuz. Wah, bikin pusing Selat Hormuz. 3 kali lipat ya Mas ya, akhirnya pengiriman ya. Normalnya itu 4.000 USD untuk 40 feet. OF-nya, ocean freight-nya itu. Ngeri. Sekarang itu hampir 12.000. 3 kali lipat. Itu pun harus yang itu diamontir namanya, yang premiumnya lah. Untuk space paling premium itu. Kalau space biasa nggak bakalan dapat space. Jadi lumayan pusing itu untuk pengirimannya. Arangnya bisa lebih spesifik lagi Mas. Mungkin dipikirnya arang-arang soko biasa. Arang saya itu spesial dari tempurung kelapa itu diproses jadi arang, terus diproses lagi jadi briket. Biasanya digunakan untuk barbecue, masak-masak. Kalau sana kan masih ini ya, budayanya masih itu ya, untuk kental ya, untuk masalah barbecue. Weekend gitu di Eropa kan mereka barbecue. Terus kalau di Timur Tengah untuk sisa rokok khasnya Timur Tengah. Weh. Itu bahan bakarnya. Sama buhur yang untuk pewangian itu, ruangan. Bukur ya. Ya, buhur. Ya, kenal loh, tahu ya. Oh. Pak Bukur saya tahu. Itu bokor atau buhur itu sama rokok sisa. Ya, Itu khusus untuk Timur Tengah. Nah, kalau Timur Tengah lebih banyak diserap untuk itu. Kalau Eropa, Jepang sama Amerika untuk barbecue. Iya. Di Papua sini- Nugini enggak ya? Papua Nugini sementara belum. Oke, kita geser lagi ke Mas Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya asli mana ya? Asli Jogja bagian utara. Ini terima kasih sudah bisa kumpul-kumpul dengan Mas Putut dan senior-senior yang lain. Nah, di sini apa ya? Kalau saya sih bergerak di di bidang Arsitek perencanaan Mas. sama konstruksi. Iya. Nah, tapi sebenarnya istilahnya kalau kata Pak Fuad itu apa Pak? Gado-gado ya Pak? Gaduh. Apa Palu Gada ya Pak? Ya, Palu. Apa itu Pak? Apa lu punya, lu mau,
gue ada. Yang penting tergantung waktunya. Waktunya. Kalau waktunya cocok. Waktunya cocok, Barang ada. Gitu. Ya sesuk waktunya cocok jadi maklar berangkat. Gitu. Ya. Kita langsung ke yang paling pojok yang punya ini. Terima kasih Canary Cafe, Space and Society. Ya, Space and Society. seorang dokter yang punya spesialis unik. Monggo. Iya, Dokter terima kasih Judi. Mas Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini memang klub rokok, tapi karena saya sebagai dokter, saya mengawasi supaya rokok nggak Oh, Iya iya. benar. Tetap sesuai tugas. Jadi walaupun perokok, jadi saya mengawasi Pak Fuad, Iya. ya dibatasi sedikit. Oh iya dong. Sebagai hewan penasehat. Dokter Yuri apa dok? Spesialis apa dok? Saya urologi. Urologi itu mengatasi permasalahan saluran kencing laki-laki dan perempuan, dan juga masalah seksualitas atau infertilitas laki-laki. Bagus, baik, bagus. Ya, Permak juga bisa ya, permak. terternya kayak gitu. Ngadat gitu. Ya ngadat, penting kita apalah spesialis ledeng lah. Kalau misalnya di konstruksi Pak Fuad kan kontraktor, jadi saya pipa-pipanya saya masang. Sebutan paling enak dipahami masyarakat apa? Dokter spesialis kelamin. Saluran kencing, bedah saluran kencing. Bedah Saluran ya. kencing. Saluran sperma enggak? Iya sama. Sama. Makanya penyakit saluran kemih laki-laki dan seksual laki-laki. Tapi kalau perempuan saluran kemihnya aja. Kalau perempuan saluran kemihnya, karena kalau seksualnya ke kandungan. Kalau orang nggak bisa itu biasanya karena kebanyakan kasus apa? Karena kalau yang nggak bisa terter itu 40% itu nggak jelas, idiopatik. Nggak jelas. Iya, Tidak bisa dideteksi. idiopatik itu nggak jelas penyebabnya apa. Bagus berarti nggak gitu kemarin. Oh gitu ya? Iya, jadi setelah itu jadi makanya dia multidisiplin Pak Putut. Jadi multidisiplin, kita lihat profil darah, ada penyakit-penyakit kronis seperti gula gitu. Kemudian kolesterol itu kan juga mempengaruhi. Kalau di kedokteran kan disebutnya disfungsi ereksi. Itu bisa difungsikan ulang. Nanti itu yang kita cari penyebabnya yang mana. Jadi bukan hanya pengobatan tapi juga dengan perbaikan pola hidup. Kalau misalnya Pak Fuad kolesterol tinggi, ada gula, itu yang diperbaiki apanya supaya Iya benar. Jadi ngajinya harus diperbanyak. Harus dijaga Jadi harus kemabulannya. harus dikontrol. Jadi gulanya harus di batas normal, kolesterolnya di batas normal, pola hidup sehat seperti itu. Pola makan. Kan di rokok itu ada itunya tuh. Perokok dapat menyebabkan. Makanya dokter nggak merokok ya dok? Iya. Di sini mengawasi aja ya dok ya. dapat artinya bisa iya bisa enggak. Wah ini karena lagi menerima telepon Pak Timi, oke, mau kenalan? Ya, monggo. Ini old money nih teman-teman. Mafia. Makanya saya di sebelah beliau. Kalau ada kurang-kurang bisa di ini. Kayak mafianya Jogja aja. Mafia Patuk. Monggo. Guyonan Jogja. Ini nama aslinya banyak yang nggak malah nggak tahu ini panggilannya kan Pak Timi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih teman-teman, nama asli saya itu Riatmono Sishartanto. Riatmono Sishartanto. Iya. Biasa dipanggil sama keluarga sama teman-teman dekat itu Timi. Karena itu sejarahnya lama, masa kecil. nggak apa-apa kita dengerin. Waktunya juga lama. Iya. Itu panggilan kecil, keluarga nggak tahu sebabnya apa dipanggil seperti itu. Dirahasiakan. Kemudian kalau bisnis saya itu saya tukang bangun Masalah menjadi uang. membangunkan Ini- apa saja. Ini sebetulnya dua-duanya pengembang ya. Yang satu pengembang di luar kota, yang satu pengembang di dalam kota. Tapi dua-duanya sama-sama nggak pengemplang loh mas. Yang penting itu ya. Ya.
Tapi akur. Iya. Tapi akur. Kalau sama ini akur saya. Akur. Kalau Sebelahnya? Ya ini gini, saya punya filosofi sama dia. Tetap jalin silaturahmi dengan menjaga tali permusuhan. Oke, sebelah saya ini salah satu konglomerat muda. Wah. Oke, perkenalkan saya Arya Septiadi Bayu Agung, biasa dipanggil Arya. Bisnis bergerak di bidang fashion sama kontraktor. Oh, sama. Gitu. Ya saingannya sama konglo-konglo yang itu. Karena tahu Sama yang ini juga. material dan aku. Wah, regane larang. Murah kulaanku. Wah. Tinggal di Muntilan ya. Tinggal di Muntilan. Enggak. Gitu saya juga Calon punya bupati. semboyan. Calon Iya. bupati. Semboyan sendiri lah, calon bupati belum. Iya. Oke, saya punya semboyan sendiri untuk kaum muda, yaitu muda bergairah. Kayak gitu. Muda bergairah. Muda bergairah. Jadi teman-teman muda yang bergairah akan inovasi kreativitas seperti itu. Masuk. Terima kasih. Belum mas. Kita cek dulu kacamatanya apa. Wah, Cek outfit. ini dikasih. Ngomongin Dikasih itu. Apa aku ya ngerti mereknya, Mas? Pokoknya larang. jamnya. Apa iki? Oh. KW. Rolex, Bro. KW. Tadi sudah japri ke saya. Ya. Dia bilang untuk kostum nanti, apakah perlu pakaian-pakaian mewah saya keluarkan semuanya? Oke. Tadi saya rencananya mau pakai kebaya, tapi kok kayaknya nggak cocok kayaknya. Ini apa jualan Shopee-nya ini syutingnya 24 jam ya? Ya, live-nya kebetulan Live, 24 jam. Live di TikTok, Shopee gitu. Punya Teman-teman berapa harus jam? beli ya. Akun IG-nya berapa juta gitu ya? Akun IG-nya 2, berapa ya? 2,6 juta. Terus itu yang IG di TikTok itu 1,6 kalau nggak 7. Di YouTube masih ada YouTube. YouTube masih ada. 900 atau 800-an. Ngalamin mojo loh. Wah. Cuman nggak diisi podcast. Beli. Beli lah. Kok udah jujur banget tuh. Sebelah saya yang paling muda, Mas Ucup. Aduh. Wah, monggo Mas, perkenalkan. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Ucup aja. Saya di sini yang paling kecil di antara bapak-bapak semua. Yang paling masih nggak jelas dan ya bantu-bantu aja. Kalau boleh lah bapak-bapak, kalau butuh tenaga ya. Jadi bisa lah, gitu Pak Putut. Aku ngelamar ke Pak Sudut. Belum jelas kok naik haji. Berarti anak orang kaya dia. Gimana? Waduh, gimana ya kalau ceritanya? Buka ini biro, Pak. Survei ya Mas itu ya. Jangan dulu. Ini kemarin pas naik haji itu sebenarnya ada niatan untuk survei untuk membuat ini biro. Lebih ke cari market, Pak. Gitu. Lebih ke cari market dulu. Karena kan basisnya kan paham bahasa Arab ya. Aduh. Ya sedikit lah Pak, sedikit. Oh, saya mesenin taksi dia betul Mas Putut. Apa? Mesenin taksi. Ditawarin pakai bahasa ya, Arab. apa saja. Iya. Ya, bawa ini juga Tumbler. bukan Alat kopi, mesin kopi. alat bikin Indomie. Iya, Lengkap. Ya. Dan yang paling bisa bahasa Arab sehingga sering jadi penerjemah. Nah, ya begitu. Mungkin kalau kemarin kebetulan berangkatnya karena judulnya adalah mendampingi orang tua. Mendampingi orang tua karena orang tua sudah sepuh dan sekarang semuanya teknologi ya. Jadi ya orang desa kayaknya butuh ditemani seperti itu. Ya mohon maaf bapak-bapak kalau kemarin saya jarang join ya. Jadi ya kadang agak repot ya di kamar ya. Nggak boleh ditinggal seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Putut. Terima kasih. Waduh. S2 udah selesai ya? S2 alhamdulillah baru kemarin wisuda. Terima kasih. Insya Allah Februari kita lanjut lagi. Saya ambil S3 di UNY. Dokter ini. Insya Allah. Dokter Ucup ternyata. Kalau boleh tahu jurusannya apa nanti di UNY? Kalau kemarin S2-nya saya manajemen pendidikan Islam, kalau nanti di UNY Insya Allah di manajemen pendidikan. Waduh. Jatuhnya ke sana. Jadi nanti siapa tahu teman-teman ini mau bikin pondok pesantren, Boleh. sudah tahu siapa yang akan jadi
Pengurusnya. Boleh. Pak Kus mau jadi pesantren. Ya nanti ada kok Pak pesantren jalur pertanian tuh ada Pak Ada. Kus. Boleh Pak Kus. Fokus di pertanian gitu. Berarti kita mulai sekarang sahamnya berapa persen sih? Ini juga lulusan pesantren. Pesantren kilat ya. Oke, kita lanjut ke komandan kita Pak Sergio, Kolonel Sergio. Pak Hu, apa yang membuat Anda memutuskan untuk naik haji? Dan kenapa memilih Nur Ramadan? Oh iya. Kalau mungkin dalam cita-cita hidup saya itu iso munggah haji itu satu hal yang istimewa. Maka di tahun 2019 saya niatkan karena memang dalam perjalanan hidup saya kira hampir semua insan muslim ya bisa haji itu menjadi cita-cita. Saya juga pada waktu itu seperti itu. Jadi saya ikhtiar walaupun di pas-pasan gue daftar. Dan kenapa kok Nur Ramadan? Karena banyak teman-teman saya yang Nur Ramadan. Sehingga saya dapat referensi dan cerita-cerita di Nur Ramadan. Nah, tapi benar ketika saya mendaftar banyak teman saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya Pak? Fuad kok nggak haji. Nuakal. Oh nakal. Ya, nakal. Si tua aja beling. Oh. Tapi saya buktikan di sana bahwa saya di sana ternyata jadi orang alim. Orang alim. Saya bisa membimbing teman-teman semua ini ke Ya. jalan yang baik dan benar. Ya. Termasuk membimbing spot-spot biar nggak kena CCTV. Maksudnya yang baik di mana tuh baiknya ngerokok di sini. Ya. Benarnya jangan sampai ketangkap polisi. Ya. Gitu. Itu sih. Kalau Pak Gus, Oke. Apa tadi Mas pertanyaan? apa yang membuat Anda memutuskan naik haji dan kenapa memilih Nur Ramadan? Kalau yang kenapa memutuskan naik haji, saya rasa hampir tidak ada umat Islam ini yang tidak pengen naik haji ya. Pasti kodratnya adalah semua pasti pengen naik haji. Cuma memang untuk naik haji ini semua yang handle itu istri saya. Oh. Jadi saya tidak tahu daftarnya kapan, didaftarkan kapan, itu semua yang handle istri saya. Yang gesek siapa? Tanpa gesek. Oh, oke. Jadi aktif dewi. Oh ya. Jadi pasti motivasinya ya itulah. Ikut istri. Ikut istri. Ikut istri. Kenapa pakai Nur Ramadan? Karena selama ini kita sudah merasakan waktu umroh di Nur Ramadan cukup bagus sebenarnya. Terus kemudian pengalaman temen yang ikut haji pakai Nur Ramadan juga ceritanya itu nggak ada yang mengecewakan gitu. Cukup bikin meyakinkan. Ya, itulah kenapa kita jadi yakin untuk ikut Nur Ramadan. Saya rasa itu Mas Putu. Iya. Monggo Pak Sigit. Pertanyaannya masih sama. Kita pertanyaan awalan dulu semua. Ya, saya punya pengalaman ke Saudi 4 tahun, tapi memang naik haji bersama istri ada cita-cita kami. Jadi persis apa yang Mas Putu tulis di buku ini, aku datang memenuhi panggilanmu, itu mirip. Jadi saya umroh tahun 2020 dengan Nur Ramadan, kelihatannya bagus. Terus habis umroh kita langsung daftar untuk haji khusus karena memang itu yang bisa kita lakukan, karena kalau haji reguler kami mungkin menunggu lama dan mungkin nggak sempat, makanya kita habis umroh langsung daftar ke Nur Ramadan. Iya. Itu aja. Jadi alhamdulillah saya dipercepat, harusnya karena Covid kan mundur 2 tahun, harusnya berangkat 2027, kemarin karena secara nasional memang cuma 40%, jadi saya juga maju setahun. Jadi sama kita. iya, Iya, jadi maju setahun. lebih cepat dipercepat karena kami cadangan satu poin yang utama adalah masalah finansial. Jadi Nur Ramadan memastikan bahwa kami siap, dan kami memang untuk manasik 2-3 saya nggak ikut karena memang mungkin belum kursinya ya. Akhirnya ditelepon Nur Ramadan untuk menyiapkan dana dan kami siap, dan alhamdulillah bisa berangkat dengan bapak-bapak semua.
Oke, nah sekarang penakluk Selat Hormuz, ini hajinya yang kedua soalnya. Oh, iya. Gimana ceritanya, Mas? Ya alhamdulillah kemarin memang benar seperti yang disampaikan Pak Putut, haji yang kedua. Yang pertama saya mendampingi bapak saya itu umur 27 tahun dulu. Pas masih habis nikah, punya anak. Langsung itu dampingi, ya seperti Mas Ucup tadi, bapak saya itu udah sepuh, waktu itu udah berapa ya, 75-an. Oke. Terus saya dampingi biar ada yang istilahnya dikongkon-kongkon lah. Waktu itu belum haji 2008 khusus kan? Enggak haji khusus kan itu? Enggak, yang haji khusus istri saya itu 2012 itu. Oh, oke. Beda-beda. Jadi yang 2008 menemani. Harusnya itu sebenarnya saya bareng istri saya. Daftarnya itu istri saya nggak tahu kalau istri saya hamil. Oh, Yang hamil siapa, Mas? Suaminya, kebetulan suaminya saya. Terus pas jadwal berangkat, habis melahirkan masih kecil, nggak tega untuk meninggal itu anak masih ASI. Akhirnya istri saya ikut kakaknya 2012 ikut Nur Ramadan juga itu bironya. Oke. 2012. Terus di 2000 pas Covid itu ibu saya ini kena serangan stroke. Terus saya merasa gimana, seorang anak berbaktinya, apalagi ini ibu saya kebetulan belum haji, ya saya kerenteknya pengen membadalkan haji ibu saya itu. Iya. Meninggal 2023, alhamdulillah bisa saya badalkan kemarin bareng teman-teman di 2026 ini. Jadi kemarin saya badalkan haji, pas saya izin menyampaikan ke istri itu, lah yuk sisan loh. Makanya terus saya ajak anak istri sekalian. Kalau anak saya itu ya baru pertama, kalau istri saya yang kedua saja. Iya. Jadi berbahagialah anaknya Mas Orik dan Anda sebagai seorang anak juga ya yang diajak oleh orang tua ya. Anak soleh. Anak soleh. Anak soleh tapi bukan anaknya Pak Soleh. Remaja-remaja naik haji. Oh, remaja. Luar biasa. Mas Fira gimana, Mas? Mas, jadi kan ini sebenarnya saya itu harusnya jatahnya itu 2025. Oh, 2025. Mundur. Cuman karena segala satu hal dan yang lain, akhirnya mundur di 2025. Pas itu kan sering ketemu dengan Pak Fuad, kita ngobrol. Ya memang haji itu kan apa ya, ibadah yang memang pertama memerlukan fisik, dan yang kedua itu ya kita tidak bisa memungkiri ya, karena finansial itu kan pasti harus. Ya. Memang haji plus itu ada sesuatu yang memang harus kita keluarkan lebih ya. Ya mungkin semua sudah tahu ya kan. Nah, pas itu kan saya sempat ngobrol dengan Pak Fuad kan, gimana nih Pak? Waduh, begitu keluar harga itu kan ya memang kadang kita agak sedikit berpikir juga kan waktu itu, karena dengan kondisi dolar segala macam. Nah, kemudian akhirnya tiba-tiba tuh muncullah ada 2 paket pas itu, ingat kan? Yang lain satu paket standar dan satu paket VIP. Nah, di situ ada opsi bahwa kalau kita mengikuti yang VIP itu kita hanya bisa masuk yang sekamar 4 orang, kita realistis juga. Terus kemudian muncullah paket standar itu. Paket standar itu jadi dengan nilai yang sama kita bisa sekamar berdua. Nah, akhirnya dengan pertimbangan akhirnya saya milihlah paket yang kedua. Dalam perjalanan itu ya banyak kita berpikir, karena kan terus terang apa ya, kadang kita kan bertanya ya, karena kita belum pernah ya namanya haji. Fasilitas apa yang akan kita dapat, apakah berbeda? Memang sudah dijelaskan kita akan dapat sekian. Setelah saya pelajari, ya memang itu dengan sesuai dengan apa yang nanti akan dikeluarkan. Sebenarnya saya dengan teman-teman ini kan harusnya maktabnya itu berbeda. Teman-teman kan di 111 kan. Nah, kalau saya di 114. Oh, yang di ujung itu ya? Di ujung. Sekitar hampir 1,5 kilo atau 2 kilo ya. Dari maktab itu ya. Nah, dari situ cuman saya bismillah aja lah. Cuman berdoa mudah-mudahan Allah
bisa memberikan yang terbaik fasilitas bagi kita semua yang memang sudah saatnya dipanggil dan memang sudah saatnya, ya memang dari niat sudah ada. Ya alhamdulillah lah, qadarullah lah, tiba-tiba di sana malah, ya ini maaf ya, yang paket saya akhirnya terupgrade. Jadi ke 111. Saya juga kurang tahu Mas itu. Itu doanya Pak Gus. Iya. Makanya lain kali kalau minta pertimbangan jangan sama Pak Fuad. Sama saya aja. Jadi Mas itu kan saya kan saya awalnya nggak berpikir bahwa akan ke bersama dengan teman-teman inilah. Karena kan memang kita kan berbeda paketnya ya. Nah, terus tiba-tiba ya pas sebelum itu ya kita sebelum sana kita kan disarankan untuk banyak-banyak berdoa kan, minta kelancaran, minta kemudahan ya dan sebagainya macamnya lah. Nah, itu ya salah satu yang saya panjatkan tuh ya semoga dilancarkan dan semoga kita diberikan apa yang lebih dari apa yang disampaikan ke kita. Alhamdulillah jadi kejamarannya deket itu. Iya, akhirnya saya jadi gabung dengan kejamarannya teman-teman yang 300 meter. Iya, dari yang sekitar berapa itu 1,5 kilo. 5 meter. 1,5 kilo ke 300 meter. Kalau Mas Wira kan banyak berdoa. Kamu banyak berdosa ya. Kalau Dokter Yuri ini kan hampir setiap minggu pergi ke luar negeri dan jauh-jauh ya, karena weekend ngajar ya. Iya. Saya tak cabut dulu. Pak, saya tak cabut dulu. Hajinya berapa kali? Sekali. Baru sekali ya. Gimana ceritanya? Saya tak cabut dulu. Siap. Nggih. Wah, ini si Bu ini, arsitek satu ini. Kontraktor. Jadi saya kan memang perantau ya, Pak Putut ya. Jadi perantau. Jadi saya selama hidup saya sekolah terus. Sampai usia 30. Di saat saya mulai bekerja, saya memang sudah berniat untuk menunaikan rukun Islam berhaji. Di saat duit saya cukup untuk haji, saya akan daftar haji dulu sebelum saya membeli yang lain. Jadi saya belum punya rumah, beli mobil, saya udah harus daftar haji dulu. Belum punya kanari ya berarti? Belum. Jadi karena kadang-kadang kalau kita ya misalnya kayak Arya kayak gitu kan, yang muda-muda nih saya muda juga kan. Tiba-tiba bergairah ya. Papua ya. Karena bagi pemikiran anak muda itu kadang-kadang mereka takut untuk berhaji. Takut berhaji itu kita belum orang yang benar gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita menunggu menjadi benar, nggak ada manusia itu tidak berbuat dosa kan kayak gitu. Kok sing berisi malah Dokter Yuri ya. Iya. Apa kan lu nggak bayar Pak? Karena dia sebelahnya sama saya. Tetap jenengan ada perannya ya. Karena ini pasiennya. Begitu. Jadi kalau kita menunggu kita jadi orang yang baik dan orang yang benar, kita tidak mungkin akan berhaji gitu. Berarti jenengan daftar dulu, baru punya rumah, baru punya kanari dan yang lain-lain kan banyak ini. Iya, saya daftar dulu. Jadi gaji saya udah cukup. Pertama itu umrohkan orang tua karena memang itu niat saya. Tapi orang tua kan udah berhaji. Umrohkan, setelah itu ada lagi duit saya ini. Jadi saya awal ke Jogja itu ngontrak kayak gitu, ngekos. Ngekos. Jadi saya semua yang fasilitas orang tua nggak saya bawa. Jadi saya waktu pindah ke Jogja itu cuma ini Mas Putut, 1 koper aja. Padahal fasilitas orang tua berpuluh-puluh hektar sawit. Kelapa sawit. Hilang minyak. Ya makanya nggak bisa dibawa lewat koper. Gimana berpuluh-puluh hektar sawit? Kalau water mestinya bisa ya. Water mungkin bisa. Tapi memang iya berhaji itu memang panggilan ya. Betul. Tidak ada, kalau menurut saya dari semua kita itu kayaknya waktu kita mau berhaji itu ada aja masalahnya. Iya kan? Ada entah ini, entah itu gitu. Kurang di sini atau kita seperti itu. Tapi kalau misalnya itu memang panggilan dan itu diniatkan, ada aja masalah jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Iya. Jadi seperti kata Pak Wira tadi kan, finansial gitu kan tidak sedikit. Even saya pun mengalami hal seperti itu. Saya agak nggak percaya kalau Anda punya masalah finansial. Awalnya saya nggak percaya juga. Kenapa tuh? Berarti percaya terus? Terus akhirnya saya menjelaskan. Cuma masalahnya kan gini, yang problem ke dokter kan masalah rupiah, tapi kalau dolar nggak masalah dia. Padahal rupiah kita dikonversi dari dolar. Iya.
Iya, maksudnya sebenarnya masalah finansial atau apa seperti itu. Tapi kalau memang itu kita memang ada rezekinya untuk dipanggil dan kita memang niatkan sungguh-sungguh, insya Allah itu semuanya sudah ada jalannya Pak Putut. Saya rasa semuanya kayak gitu juga kan kita ada. Tapi saya bersyukur di grup ini. Kita tuh saling membantu gitu kan. Terutama Di saat, sejak iya, di saat ada yang misalnya tuh kayak kita lah, misalnya seperti Pak Wira sampaikan, walaupun kita sempit-sempit di maktab kita happy aja gitu. Iya. Kita menerima semuanya gitu. Iya. Kita niat kita ibadah bukan untuk tinggi-tinggiin siapa yang paling Ya, suci, saya kan paling memberikan apa. kesempatan beliau tidurnya. Saya kan sampingnya. Saya mendingan tidur di luar. Tapi mencari tempat maktab yang kosong. Cari yang lebih dingin. Iya, yang lebih bagus ya. Itu masalahnya. Tapi memang di grup kita ya, terutama di Nur Ramadan ya, nyaris nggak ada yang keras ya kalau menyampaikan protes atau komen gitu ya, betul kan? Ya, semuanya punya kesadaran untuk ini kita lagi ibadah. Berarti kan semua dalillahi ta'ala lah gitu. Ya karena pengaruh teman-teman kita, Mas. Rokok itu mempunyai daya. Wah, itu luar biasa. Efeknya luas. Ya, apalagi ini teman-teman ini sebenarnya kami beda-beda bis ya. Beda rombongan. Ya, ini hanya sedikit aja yang ngumpul ya karena kita 30 lebih harusnya ya. Total Di 30 grup itu lebih. 30. Anggotanya yang tertulis 31, tapi yang satu menyusup. Siapa itu, Pak? Ada namanya Tit. Oh, Dia nggak ngerokok, tapi melu grup. Oh, iya. Sama kayak saya kan, Mas. Dua berarti. Maksudnya dua. Kalau dokter Yuri itu kita masukkan grup supaya kalau ada yang sakit di grup rokok ini cepat ditangani. Ya, ada pengawasnya. Pak Tini monggo. Jadi kalau motivasi saya berhaji itu ya karena wajib ya. Agama kita itu mewajibkan bagi umatnya untuk berhaji walaupun ada embel-embelnya yang mampu. Jadi waktu itu ya kita daftar terus berdoa saja. Ya Allah, mudah-mudahan kita dipanggil karena kita yakin yang dipanggil itu pasti dimampukan. Bukan yang mampu yang dipanggil karena banyak yang mampu ya. Balik. Sekali-kali gitu bisa nggak Pak? Tapi ini haji yang keberapa? Kalimat saya sebenarnya. Yang pertama. Yang pertama Pak. Oh, tapi sebelumnya umroh aja. Enggak, maksud saya deket ya umroh dengan hajinya ya, kalau nggak salah ya. Saya kebetulan ya alhamdulillah umroh itu udah berapa kali ya? Mungkin 6 5 kali ya. Iya, 6 kali. Ini rata-rata udah banyak yang umroh ya. Terus ini haji kebetulan kemarin habis, saya pikir masih lama, ternyata kita umroh tahun 2025 pulang Langsung 3 manasik hari, lagi. ya. Tapi umroh 2025 kan umroh politik. Itu nggak perlu dikit supaya nggak diteruskan. Ini yang menarik juga Mas Arya ini karena masih muda. Kenapa memutuskan untuk haji? Mohon maaf, boleh tanya usia Mas? Walaupun Usia. kaya kan nggak apa-apa loh. Usia 30 tahun. Berarti persis 30 tahun haji. 30 tahun haji. Sebelumnya udah umroh berapa kali? Ya udah pernah umroh kayak gitu. Sebenarnya sih kenapa kita memutuskan untuk umroh karena saya kan alumni dari pondok ya. Pondok Mertua Indah. Dan rocok kaget. Saya juga kaget juga. Pondok Mertua Indah kayak gitu. Jadi saya dulunya awalnya juga sama aja numpang mertua lah istilahnya. Sampai sekarang pun sebenarnya masih numpang mertua. Jadi sekarang masih jadi santri. Aman numpang istri dah. Numpang istri kayak gitu. Nah itu ditit aja Pak. Soalnya banyak anak-anak kecil. Oh iya. Nah di situ Ini juga anak kecil kok, Mak. Apanya Pak? Oke, saya daftar itu tahun 2021. Yang harusnya itu keberangkatan itu di tahun 2028 kayaknya. Kebetulan kemarin masuk di cadangan 2, terus alhamdulillah ditawari sama Nur Ramadan, akhirnya masuk di slot di tahun 2026 ini. Seperti sama itu. ya berarti ya? Hah? Cadangan 2 ya? Sama. Iya. Saya cadangan 1. Jenengan cadangan 1 ya. Nah, itu saya cadangan 2. Udah sekilas Saya seperti mirip itu. Mas Pak Sigit. Nah, itu saya juga haji itu sebenarnya tuntutan dari istri sebenarnya ya. Jenengan sendiri sebenarnya nggak ada kerentek ya? Iya. Ya salah-salahnya ya tetap ono. Kalau saya kan saya tulis di situ. Saya belum ya. Nah, intinya itu istri itu pengen banget haji kayak gitu dan akhirnya di 2021 itu
datanglah ke kementerian atau kemana ya, intinya daftar haji, terus tanya di situ itu bisa nggak sih haji khusus lewat situ, ternyata direkomendasikan ke Nur Ramadan. Akhirnya daftarlah di situ. Jadi biang keroknya enggak biang kerok ya. Penyebabnya kita ikut haji itu karena istri. Karena istri kebetulan kan agamis gitu loh. Agamis. Iya memang. Sama lah. Sama ya. Lanangannya sih. Nah, saya kan alumni pondok. Pondok apa tadi? Mertua Indah. Oh, yang laki-laki kapitalis. Tapi hebat dong Mas Aryani ya, 30 tahun udah haji berarti kan dia mempending atau mengcancel yang nakal-nakal kan istilahnya. Dari dulu saya nggak nakal Pak. Enggak. Lurus Mas Arya itu nggak nakal, Itu cuma karakter uraan Pak. Beda itu. Kalau Mas Ucup kan udah tadi ya udah dijelaskan ya, karena berkah orang tua ya. Tapi gini Pak Putut, mohon maaf. Sebenarnya daftarnya itu 2014. Oh lama ya? Lama. Aslinya pendaftaran itu 2014, kemudian daftarnya bukan di Ramadan awalnya. Ada salah satu biro yang lah ya. Nah itu ceritanya adalah kena hapus-hapus. Seperti itu. Tapi porsinya sudah ada. Nomor porsinya sudah ada. Nomor ya. Ya akhirnya setelah COVID kalau tidak salah kita urus ke Kemenak, ngurus ke Kemenak terus dilempar ke Biro Jakarta. Jadi jatuhnya saya Bapak Ibu itu di Ramadan itu lemparan. Lemparan dari biro yang lain seperti itu. Makanya kemarin waktu ada terakhiran ada pengembalian dana manfaat itu kan enggak langsung dari Ramadan. Oh. Gitu. Banyak berarti. Wah. Karena 2014 banyak. Ya semoga banyak. Kurang lebih seperti itu. Jadi berarti waktu 2014 itu jenengan sudah didaftarkan sudah masih remaja. Usia SMP. berapa? SMP kelas 3. Pak Kus juga ngajak anaknya ya? Ya. Anaknya baru kuliah juga ya? Masih kuliah. Waktu didaftarkan berarti juga SMP ya? SMA. Kalau anak saya daftar 2020. Saya daftar 2020. Anak-anak itu daftar 2021. Oke. Jadi memang beda tahun. Cuma alhamdulillahnya kemarin saya ikut cadangan kedua. Terus anak saya itu ikut masuk di cadangan ketiga. Kan mungkin ada pengalaman lain, akhirnya bisa masuk semua. Masuk semua. Cuma anak yang satu kemarin karena ada masalah tinggal anak yang masih kecil, makanya insya Allah tahun depan ini berangkat yang satunya. Lewat Nur Ramadan juga? Nur Ramadan juga. Ini Nur Ramadan ini, wah. Ya kalau yang bisa dipuji ini. Kenapa? Ini sebetulnya sponsor baik sponsor Ramadan. Umrah gratis. Berarti nanti Pak Kus kalau semisal ikut manasik, anaknya ikut manasik, Pak Kus juga ikut. Manasik lagi toh, Pak? Kenapa? Ya kan nemenin. Coba tak lagi panganan. Sekarang kita masuk ke perbincangan yang agak serius, yaitu Pak Kus saja langsung. Di mana atau di tempat mana atau di momen apa jenengan menangis waktu ibadah haji? Wah. Dalam nih Mas Putut ini. Loh iya. Mas Putut sebenarnya tahu. Enggak, belum. Berarti Mas Putut ngikutin Di belakangnya. Tanda lelang, Mas. ini menahan tangis ini soalnya kayaknya Mas. Gimana? Iya. Di Arafah jelas ya. Waktu di Arafah jelas. Nangis Itu, benar. pasti nangis. Hampir semua. Aksi itu gangguin saya terus. Kemudian satu lagi waktu di Jamarot. Ya. Jamarot yang Akobah. Yang Akobah. Oke. Yang pertama berarti nggih. Ya, itu terus mungkin satu tempat lagi yang Mas Putut saya ingat betul waktu kita mau pulang. Terus kemudian kita lagi makan di Resto. Mana? Romansia. Romansia nangis. Enggak, kan waktu itu Mas Putut nanya. Sebelum itu waktu di Kakia itu kan pas waktu di masjidnya itu kan puter kan masih nangis saya itu.
Ingat Mas Putut, pertanyaannya Mas Putut waktu itu, kenapa tadi nangis? Iya. Kan begitu. Ora kumanan panganan. Jadi begini, kenapa saat itu? Karena itu kan sudah terakhir kita ketemu ya. Iya, Iya. perpulangan Nah itu saya nangis itu kayaknya hal yang mustahil. Kalau saya itu bisa berangkat haji, apalagi sampai dengan anak istri. Itu yang membuat saya itu, ya Allah, yang dulunya saya ini dari kampung, mohon maaf, Jepara yang paling ujung saya itu. Dan kesini waktu itu merantau Dan masih kesini muda waktu itu ya. benar-benar merantau, tidak punya siapa-siapa, lulus SMP sudah ke Jogja, dan tidak Ngamen di Malioboro. itu jadi saya rasa yang momen yang paling apa ya, paling mengesankan ya itu. Nah kemudian kalau waktu habis makan di mana, di Romansyah yang waktu kita mau ke bandara, Ya. saya nangis karena apa? Ini saya bohongin. Momennya karena saya bohongin ini jadi saya nangis. Oh gitu. Saya tanya waktu itu, dia kan datangnya belakangan. Ya. Saya bilang ke kamar mandi. Pak Ketua ini mau ke kamar mandi. Tak tanya, Pak, Mau pesen ini suruh milih menunya apa? Apa aja? Hmm. Ada ayam, ada kambing, ada unta. Oke. Optimis. Pak Ketua, oh seneng banget. Saya pokoknya kambing. Karena pikir dia kambing kan dapat paknya yang gede. Sudah. Setelah itu begitu dibuka, adanya ayam, saya bilang paketnya sudah selesai VIP-nya. jadi paketnya udah selesai. Karena begitu udah mau balik, mau sampai Bandung itu paket VIP-nya udah selesai Pak, saya bilang. Jadi keluarnya tetap ayam. Saya pindah ke Mas Arya. Mas Arya sempat nangis apa? Karena kan Anda selalu berbelanja. Oh, berbelanja. Selalu happy. Oh, guyu terus. Panggilannya Ada di Syekh. mana-mana gitu. Iya. Ya pasti nangis ya Mas ya. Iya. Namanya ya walaupun saya segarang ini ya. Segarang ini dan sekul ini. Sekul ini. Saya juga tetap ada renyuh hatinya juga Mas. Terutama kalau pasti ya kemarin pas waktu umroh maupun haji itu pasti awal menangis itu di Ka'bah. Pasti itu. Di situ. Nah, di situ ya berpikirnya ABCDE, terus ya pasti pertama ya Ingat dosa. tidak nyangka. Nah, tidak nyangka bisa ke sini. Pertama itu, kedua pastinya dosa itu ya kan dosanya banyak banget, Mas. Semua. Kayak gitu. Apalagi zaman remaja dulu kan sering bohongin orang tua. Iya. Cuman bohongin orang tua. Sekarang kan bohongin istri nggak apa-apa. Enggak. Nggak berani. Nggak berani. Saya nggak berani. Saya kalau Nggak berani sama kalau istri pokoknya ketahuan. memuliakan aja. Iya, iya. Memuliakan. Dia pengen A, beli. Pengen B, beli. Papa senang. Tapi apa, besok Pak? ya. Bisa. Selain di Ka'bah di mana? Ya seperti yang disampaikan sama Pak Kus tadi, ada di Arafah dan lain-lain juga pastinya ya. Kayak gitu lah, di setiap momentum itu saya ada hati terenyuhnya dan akhirnya meneteskan air mata yang sangat indah ini. Luar biasa. Luar biasa. Seperti itu. Raja Fashion Magelang ya. Kalau Dokter Juri, pertanyaannya agak beda. Mengalami momentum spiritual nggak Dok, selama haji? Selama haji atau Sepanjang haji, sepanjang mengikuti ibadah haji. Karena kan saya sempat motret Anda itu waktu di hotel apa itu transit istilahnya ya. 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 Yang lain udah pergi, beliau di musola masih ngaji sama Dokter Zamroni gitu. Aku kok ora dhewe ya. Padahal masuk. Ada di fotonya, ada juga di sini. Iya. Gimana? Ada momen-momen spiritual. Karena haji itu semua momennya itu spiritual, Mas. Wih. Semua itu momen itu spiritual, tapi saya berikhtiar. Tidak bernazar, tapi saya berikhtiar. Sebelum Arafah, saya harus khatam Quran itu. Iya, jadi gitu. Jadi Pantesan baca terus ya di musola itu. iya, karena kan ada waktu kalau kita di Madinah, di Mekah kan di saat sholat pasti sehari itu bisa 2, 3 gitu ya, 3 juz gitu. Cuma kalau ada waktu-waktu tertentu itu kan bisa kita nggak bisa membaca atau kurang gitu. Nah jadi pas di hotel transit itu tinggal 2 juz terakhir itu. Oh, alhamdulillah. Ya jadi
saya berikhtiar aja. Jadi sebelum saya ke Arafah, jadi saya sudah khatam. Saya berniat cuma gini waktu itu, kalau misalnya kita mau minta uang sama orang tua kan harus baik-baik dulu gitu loh. Bukan bermaksud saya berbaik-baik sama Allah, tidak. Allah kan tahu kan kita bagaimananya. Tapi saya minimal ada hal yang saya lakukan supaya saya meminta itu dikabulkan. Daging semua. Emang apa sih permintaannya kalau boleh tahu? Enggak, permintaannya itu kan sebenarnya itu kita ya paling kalau saya rasa semua manusia itu ingin bahagia hidup di dunia dan akhirat aja. Amin. Ya baik itu kalau misalnya harus jadi orang kaya kan belum tentu bahagia. Jadi orang miskin belum tentu sedih gitu, tidak bahagia. Jadi kayaknya harta kan bukan suatu indikator untuk bahagia, Pak. Jadi kalau saya minta hartanya. Iya. Seperti itu maksud saya. Jadi misalnya kalau misalnya kita berhaji terus ketemu dengan teman-teman kayak gini kan ini suatu kebahagiaan. Ya, suatu nikmat. Jadi menurut saya itu bahagia di dunia dan di akhirat itu bukan hanya dengan indikator tertentu. Kadang-kadang hal-hal yang kita tidak bisa logiskan secara keilmuan gitu loh. Nah, mengalami nggak hal-hal yang nggak logis gitu secara keilmuan selama menjalankan ibadah haji? Ya misalnya diberi kesehatan, walaupun yang lain sakit seperti itu. Ada yang sakit tapi disembuhkan, seperti itu hal-hal yang misalnya gini, kita sakit tapi kita bisa gitu. Kan itu hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa kita prediksi gitu. Iya betul. Seharusnya kalau kita sakit kan kita jadi nggak bisa, tapi kita bisa gitu. Kita terus kita misalnya di saat kita beribadah gitu kan, seramai-ramai itu kita masih dapat saf di dalam seperti itu. Kan kadang-kadang hal-hal yang tidak mungkin tapi segera jadi mungkin. Misal di raudah gitu kan, orang susah kita dapat di depan gitu loh. Padahal ramai kan. Nah itu kan kita rezeki masing-masing. Bukan berarti kita di raudah di belakang menurut saya doa tidak dikabulkan gitu. Yang penting niat kita sudah ada, tidak perlu kita sampai menyerobot, desak-desakan, geser orang dengan kita mendapatkan itu tapi kita membuat orang lain menderita kan tidak juga kan. Jadi artinya kita ya beribadah kalau kita memang dapat di sana ya alhamdulillah. Kalau tidak dapat bukan berarti doa kita tidak didengar kayak gitu. Oke. Mantap tenan nih. Kalau Pak Hu mengalami nggak Pak Hu? Mengalami hal yang sifatnya spiritual lah. Kalau spiritual pasti ketika datang. Saya ini kan umroh pertama dan haji pertama. Oke. Lu mau paling atuh kayak Lu kok paling atuh? Lu mau paling atuh. Oke. Masalah biasanya kalau pite sabune ado pite. Saya kan anak rumahan. Anak baik-baik. Anak baik-baik. Jadi pertama kalau bicara haru ya pertama kali lihat Ka'bah. Karena selama ini kalau lihat Ka'bah kan ini sajadah. Jujur ning ngarepku. Iki sajadah. Kok pilihannya sajadah? Lah iya kan kalau kita sholat kan Ka'bah. Kapan yo? Tiba-tiba sama Allah dimudahkan di depan kita. Itu saya shock. Jadi ya tercekat lah. Ada nangisnya tapi nangis bahagia. Terus yang kedua saya ini kan secara ilmu agama kan nol kutul. Jadi saya waktu sana nggak belajar. Aku tak pas lagi. Aku punya keyakinan, nek ini diundang, haji diundang, aku mesti dimudahkan. Tapi yang ngajarin saya Pak Fuad semua loh, ilmu agama ini. Sok merendah, Pak Fuad merendah itu. Saya kan dapat ilmu laduni kok. Jadi saya pertama kali waktu ketika umroh itu saya langsung bilang sama Allah, ya Allah saya tidak punya persiapan apa-apa, saya nderek mawon. Jadi waktu itu akhirnya ya udah kalau ilmu pasrah ya. Ilmu pasrah. Jadi ketika ada orang ngomongnya apa doanya banter ya tak diloke. Gitu itu cara betul. Yang kedua, hampir setiap tempat pasti ada momen yang artinya yang kita miliki dengan Tuhan. Jadi ya misalnya Kak di Rodo. Ada satu momen saya ketika di Rodo itu iso untuk doa banget, hampir 1 jam. Jadi pada saat masuk Rodo, padahal bener itu waktu itu saya waktu masuk sonreng-sonreng sama yang gede-gede saya kecil tau. Tapi pada saat masuk di Rodo, pas habis sholat sunnah kok adzan duhur. Otomatis kan udah kono. Udah duhur, sholat jenazah, sholat sunnah. Habis itu kan sudah lama itu. Kok ada diusir-usir. Ternyata
pintunya ditutup. Oh. Yang mau masuk pintunya ditutup. Betul. Wah, ini kesempatan kan gitu. Iya. Nah, itu saya sampai kemudian kalau nggak salah tinggal berlima yang di situ. Dan di sama askarnya WK mau dibersihkan. Nah, sama yang sampingnya imam yang biasanya kalau Allahu Akbar, nah, dia turun, saya dikasih makanan. Wah, spesial ini. Nah, buat saya kata itu Anda makan? tak goleng omah, tak mangan papat kalau anak bojo. Oh. Oleh-oleh istimewa ini kan. Dapatnya di Raudhah. Betul. Jadi banyak peristiwa kemudahan yang saya nggak sangka. Non sewu ya. Saya punya Mas Arya lah, waktu mudanya kan penuh dengan kebaikan, kebajikan kan gitu. Tiba kok menjalankan ibadah ini kan dalam tanda tanya teman-teman saya yang di Indonesia tuh, nggak ya tenang, kamu mesti kamu dibalangi waktu tok ya. Tapi dibalangi, Pak? Iya enggak. Tapi alhamdulillah sama sepanjang perjalanan kemarin Allah berikan kemudahan, terus kemudian hal khusus. Bahkan ada satu momen saya baru takut. Jadi sepanjang hidup saya itu ada takut 2 kali. Satu pernah waktu zaman di Jawa Timur, yang kedua yang kemarin di lift sering keluar sendiri. Tiba-tiba di lift itu ada satu sosok besar. Ning pakaiannya kok wedok, ning hijau. Yang itu saya nggak berani lihat, kayak ada pancaran, sampai sak matanya. Nah saya paling cedak ning kenop itu. Saya nggak tahu kok, kalau ada ketakutan melihat sosok ini. Terus saya bilang ini, diam aja dia. Saya bilang gini, maksudnya kan meja tiba. Terus dia langsung gini, gitu aja. Apa aja? Ketiga. Dia keluar, dan saya nggak berani lihat. Benar-benar saya mau ngini loh itu mas. Itu baru sekali hidup saya. Buat saya itu hal yang mistis yang saya dapat itu di Mekah itu. Oke. Jadi ya buat saya ya wis aku udah wong apik lah buat akhir masa perjalanan saya nanti, buat teman-teman tak yang iso tak ajari ya tak ajari guys. Kalau mari monggo Pak Timi. Kalau saya itu momen yang paling jadi haru gemeter itu ketika berdoa di Arafah. Kemudian di beberapa tempat seperti di servis lempar jumroh itu ketika kita berdoa mendoakan orang tua itu rasanya kok nyes ya gregel ya gelo ya kita orang tua itu kok kita enggak waktu sugeng itu kita kok kurang effortnya waktu menjaga beliau-beliau itu kok itu timbul penyesalan sehingga mesti menangis waktu mendoakan. Iya. Ini juga pesan ya buat para penonton ya. Sebaik-baiknya kita sama orang tua, ketika orang tua sudah tidak ada gitu ya, kita pasti merasa masih kurang berbakti sama orang tua. Jadi buat yang orang tuanya masih ada, ya tolong ditingkatkan lagi baktinya. Gitu ya, Pak. Betul. Tapi boleh cerita nggak Pak, Anda kan sempat operasi mata di situ. Nah itu cerita sedikit deh, supaya teman-teman punya gambaran bahwa di sana itu tidak sederhana, tapi juga bisa sederhana gitu. Ya, monggo. betul. Waktu itu memang saya itu sebetulnya selalu ketika kita berangkat haji, begitu sampai di sana itu saya punya kekhawatiran. Memang sehingga saya selalu berdoa, mudah-mudahan ya Allah saya dimampukan sampai menyelesaikan prosesi haji. Jadi mudah-mudahan sehat, istri saya sehat, sehingga kita mampu menyelesaikan apa yang sudah disyariatkan di haji itu. Jadi ketika kemudian tiba-tiba di waktu itu dari Madinah ke Mekah ya, kita mau umroh itu. Iya. Umroh itu kan mungkin karena dari pagi, ya betul, sampai pagi lagi gitu ya. Menjelang subuh. Menjelang subuh. Di situ masalah mata itu sebetulnya munculnya mungkin pada waktu
kita prosesi umroh itu, tapi kan nggak dirasake ya. Jadi Iya. tak pikir mek kacamataku reget, dilap-lap. Ternyata bisa reget. Reget. Jadi itu kemungkinan, jadi karena memang panas waktu itu ya, udara Iya. panas, kemudian angin, debu, dan kita banyak keluar kan waktu di Madinah itu. Terus kecapean, kurang minum, sehingga tekanan darah kita naik. Itu yang perlu diantisipasi teman-teman yang kelak akan berhaji. Jadi kalau kita panas itu banyak-banyak minum lah. Jadi kita kemungkinan kemarin didiagnosis dokter kurang minum sehingga tekanan darahnya naik. Karena saya itu minusnya tinggi, Berapa Pak kalau boleh tahu? 6,5. Jadi orang yang punya minus tinggi itu kata dokter bola matanya lebih besar daripada yang normal. Jadi lapisan korneanya lebih tipis. Itu memang riskan. Jadi sebetulnya biasanya yang kena itu adalah orang yang berpenyakit diabetes atau yang tensi tinggi atau memang kena debu. Jadi saya juga nggak tahu itu kenanya apa, tapi ketika itu ada pagi kita sarapan tuh muncullah ya ada kayak benang-benang gitu loh. Benang sehingga kemudian ada dokter spesialis mata di rombongan Nur Ramadan, tapi rombongan lain apa ya, atau Bis lain. atau travel lain ya mungkin ya. Waktu itu ngobrol, kemungkinan retinanya itu ada pendarahan di dalam retina, kemudian sehingga disarankan untuk ke dokter, sehingga kita terus sama Pak dokter siapa ya, Dokter Arif ya, Dokter Arif diantar ke rumah sakit waktu itu barengan sama Mas Novel. Di situ dicek karena sama dokter spesialis mata waktu itu, karena dia nggak bisa memastikan, akhirnya disuruh balik lagi keesokan harinya dicek lagi di USG. Sebenarnya ternyata hanya pendarahan saja, tapi retina itu tidak ada sobekan, tidak ada masalah. Hingga katanya sih 2-6 bulan itu sembuh dengan sendirinya. Ya memang waktu-waktu kita mau pulang itu pandangan sudah Enak. ya enak, jernih. Jadi bisa dioperasi di Ya sebetulnya nggak tahu nih apakah harus operasi atau enggak, saya nggak tahu. Waktu itu begitu pulang terus penasaran nih, kita mau cek mata nih, kita ke rumah sakit mata, dicek langsung kok disuruh operasi. Memang Tapi sebetulnya dioperasinya di sana ya? di sini. Di sana nggak ada ke rumah sakit. ke rumah sakit karena tidak ada robekan, nggak ada sesuatu yang perlu dibenahi, ya disarankan didiamkan saja. Cuman banyak-banyak istirahat. Istighfar. Dan istighfar. Jadi nanti sembuh dengan sendirinya. Saya kalau bola mata jangan tanya saya, Pak. Kalau yang bola yang lain. Yang lato-lato. Kita bisa ke Pak Sigit. Pak Sigit ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya spiritual gitu. Sebetulnya malah justru sebelum berangkat. Jadi Sebelum berangkat. ya, saya kan biasa bepergian lah untuk ke luar negeri atau kemana kerja ya. Tapi panggilan Allah ini memang beda. Jadi sehari sebelumnya memang anak saya belum cuma satu, laki-laki. Terus waktu itu mungkin memang apa ya, memang Allah tuh memberikan apa semacam keputusan harus betul-betul ikhlas mau menghadapnya. Terus itu betul-betul berat sekali. Kenapa? Karena itu terbelah sekali antara dunia sama akhirat, karena pikirannya kan ada perang, terus ada pesawat yang kita haji di Bajang ke Sumatera ya. Jadi banyak hal-hal, dan akhirnya apa? Saya malam-malam tuh bikin handover dengan anak saya. Dan mungkin buat pengalaman juga yang lain, mungkin harusnya tidak sehari sebelumnya, jauh-jauh hari. Jadi handover tuh nanti kalau ada apa-apa, dikubur di mana, peninggalannya apa aja, itu betul-betul dicatat. Terus
itu benar-benar apa ya, beda banget lah. Jadi dunia akan ninggalin dunia, akan pokoknya mungkin nggak kembali. Jadi itu yang saya rasakan. Pak Ustadz ada di komplek kami, ada Pak Ustadz itu datang juga pas mau berangkat, padahal kita nggak ngundang untuk mendoakan, itu tambah lagi, tambah terasa bahwa kita nggak ketemu lagi, ada perasaan seperti itu. Jadi benar-benar padahal biasanya saya juga pergi biasa, jadi nggak ada beban yang cukup. Tapi kalau berangkat haji ini memang beda banget rasanya. Jadi dunia itu sebenarnya udah, ya itu tadi saya bilang, kayaknya nggak ada apa-apanya gitu, udah kita tinggalin. Jadi kita fokus untuk melakukan ibadah haji. Terus satu momen di Nabawi ya, kalau di Masjidil Haram saya nggak punya yang spesial, tapi di Nabawi saya pernah sholat rawatib habis Isya, itu memang seperti mungkin bapak-bapak ngalami juga. Jadi saya dihadapkan dengan orang tua saya yang almarhum bapak. Jadi kalau kakak saya buat sekilas itu, ibu juga sekilas muncul. Tapi bapak saya tuh benar-benar ngeliat gitu di depan saya gitu. Itu benar wah ini pertanda apa gitu. Kadang saya masih sampai sekarang juga saya belum tahu. Tapi itulah yang momen yang saya sampai nangis waktu itu. Itu karena di Raudah? Di Nabawi. Oh, di Masjid. Iya, Masjid Nabawi. Hari berapa? Hari ketiga atau hari, kan lama waktu itu 9 hari ya, 8 hari. Jadi hari tengah-tengah lah. Tapi itu momen yang benar-benar saya sampai nangis. Ya Allah, pokoknya karena orang tua kami, justru bapak yang ngeliatin terus itu di depan kami gitu. Itu yang udah almarhum. Akhirnya waktu pulang haji saya langsung nyekar ke Purwokerto. Bapak saya kan dimakamkan di Purwokerto. Ya, mendoakan beliau, ibu. Itu aja saya sambil mungkin saya laporan juga bahwa saya sudah alhamdulillah bisa berangkat haji. Nah ini Mas Torik, ini kan soalnya habis sedih ya. Ya Anda juga bisa cerita sedih, tapi saya punya pertanyaan agak penting menurut saya. Apa itu? Sampean itu kan muda, sehat, olahragawan, ya kan? Tapi kenapa sakit terus selama di sana? Sampai turun tangan Dokter Yuri yang harusnya khusus lato-lato dan temannya itu kok dan pengawas kita kan, sampai ngobatin. Iya. Pak Torik ini Kok gimana? bisa tuh nek wis mari sithik terus langsung Ustadz Tim itu yang tiap kali langsung ngapri, ayo ke sana. Oh. Sebelum kita soal momen-momen spiritual apa, Mas? Kenapa sampai itu sebenarnya emang bawaan ini ya, bawaan fisik saya itu emang gampang flu, gampang sakit. Jadi sakitnya itu sebenarnya sakit flu biasa, tapi kalau flu-nya saya itu sampai kayak gitu. Oh, oke. Gregesi terus sampai nggak kuat bangun kayak gitu. Alhamdulillah di foto sama Pak Fu itu lagi tiduran nggak bisa bangun. Alhamdulillah ada dokter. Ya mau ditalkin sama teman-teman. Pak Fu. 3 hari saya itu 3 hari sepulang dari di Musdalifah, Armusna ya, Musdalifah itu langsung sakit, dirawat sama Pak Kos. Ya sempat tak pijitin juga waktu itu. Ya itu kan hanya yang di situ, sebelumnya juga nyekuk. Tapi bagusnya ini Mas Putut, ya bagusnya dia itu. Kalau lagi agak sakit itu kumpul sama teman-teman nih. Tapi begitu saya udah lari kemana-mana aja. Ini mana-mana Pak itu. Makanya kadang-kala saya pas mijitin itu sebenarnya sekarang agak nyesel lagi. Mijitin nyariin makan waktu di Musdalifah. Itu kan telat, makan itu kan telat. Ya. Itu sampai saya teriak-teriak, tolong meskipun yang lain nanti tapi satu ini tolong. Bener kan? Udah enggak kuat, udah saksi. Sampai tak pijitin gitu. Tapi ya itu, engko akhirnya wis giras, ya toh? Wis senengane nganter belanja kemana-mana ora muncul meneh grup rokok. Ada teman saya juga ada yang kayak gitu. Pokoknya Mas Putut, walaupun kaki Anda sakit, saya akan mengawal. Ber. Orangnya itu. Saya udah tahu. Lanjut. Ya itu alhamdulillah, terima kasih Pak Kos itu. Yang kedua Pak Dokter Zuli. Beliau yang 3 hari saya nggak bisa bangun, malamnya dikasih
kalau doa ada doa sabut jagat ya. Kalau dokter Yuri ini obat semua penyakit ini. Nggak tahu obat apa. Pokoknya dikasih obat malam, pagi kok langsung sehat. Ustadz Timi, ayo kita jalan ke sana. Langsung jalan-jalan. Langsung hilang dong. Mana hilang dia. Saya juga heran. Ayo Pak. Kayaknya tadi malam Udah juga. sehat. Tadi malam itu. Habis malamnya padahal dikasih alhamdulillah ya. Terima kasih sekali nih dokter Yuri sama Pak Gus. Sebenarnya obat itu tuh bukan obatnya Pak Putut. Sugestinya itu. Dan Anda memainkan sugesti. Iya, saya memainkan sugesti itu aja. Karena obatnya biasa-biasa aja. Bodreksin ya itu ya? Hah? Bodreksin ya? Itu obat tadi malam saya pungut Pak. Monggo, Mas. Ya itu. Ada nggak momen-momen spiritual yang Kalau momen spiritual ya alhamdulillah semua waktu ibadah di sana dimudahkan ya dari mulai berangkat itu. Saya juga kan ikut cadangan itu. Tahu-tahu disodori invoice itu udah no Ramadan sekian. Kaget saya. Kenapa? Kok naik gini? Waktu saya daftar itu kan infonya biayanya sekitar 14.000 USD ya. Tapi invoice-nya kok 19.000. Satu orang 19 ribuan. Waduh. Wah, ini kalkulatornya dimainkan. Lumayan ini. Nah, alhamdulillah itu waktu itu saya ya udah persiapan, udah niat ya dari mulai daftar emang udah niat nabung. Kebetulan yang saya tabung itu kan emas, jadi kan ininya stabil. Berapapun. Dan itu ternyata juga penting ya kalau iya. mau nabung Mas ya. Iya. Setelah saya pelajari istri saya waktu dulu Haji Plus no Ramadan juga 2012 itu sekitar 8.500 USD. Kalau kurskan ke emas itu sama, sekitar 125 gram. 2021 saya daftar itu waktu itu, saya tanya no Ramadan itu 13.000 14.000 USD kan. Itu kurs kalau dikurskan ke emas juga sekitar 125 gram. Kemarin ini 2026 ya? Iya. 2026. Sekarang ini ya, masih di tahun ini ya. Saja pulang. Di bulan apa Februari saya habis lebaran itu pelunasan itu dikurskan kok ya sekitar segitu 125 gram emas antam lah. Jadi biaya haji itu sebenarnya nggak ada kenaikan ternyata kalau dikurskan Kalau emas. pakai Emas ya sekitar. Jangan kalau nabungnya dolar malah ini ya. Iya, kalau dolarnya beda. Dolarnya kan dulu waktu di info istri saya dulu cuma 8.500. Kemarin kan 19.000. 2021 kan juga cuma 13.000 14.000. Tapi 2026 19.000. Kalau dolar tetap nggak stabil dia. Tetap stabilnya itu emas. Saya ini 125 gram. Tapi itu emasnya emang emas atau emas dari Selat Hormuz? Emas hitam itu. Emas hitamnya arengnya emas hitamnya ternyata emas. Iya. Oke teman-teman, ini sudah 1 jam lebih ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya akan kasih kesempatan satu-satu, boleh mengucapkan terima kasih kepada sosok tertentu, boleh memberi saran kepada Kementerian Umroh dan Haji, boleh memberi saran kepada Biro Haji, boleh memberi saran kepada orang-orang yang hendak berhaji. Nah, monggo Mas Ucup dulu, nanti muter. Oke, mungkin ucapan terima kasih yang jelas bersyukur alhamdulillah diberi kesempatan kemarin bisa mendampingi orang tua, dan ucapan terima kasih terbesar tetap kepada kedua orang tua saya. Entah apapun yang terjadi dan segala Marahnya. amarahnya, segala ya lika-likunya yang ada di sana, alhamdulillah ya dapat mendampingi dari berangkat sampai pulang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetap sehat, tetap kuat. Ya seperti bapak-bapak ketahui bahwa saya sudah 70 tahun tapi seperti belum 70 tahun. Fisiknya luar Fisiknya biasa. alhamdulillah, itu yang sangat-sangat saya syukuri. Jadi saya bebas.
Bebas kumpul sama bapak-bapak. Anda kan yang masih muda ya, kesempatan untuk naik gaji lagi kan masih terbuka luas ya. Kan Amin. sekarang aturannya kalau nggak salah 15 tahun 18 tahun lagi ya. 18 tahun. Iya, kan masih terbuka kesempatan. Ya. Kira-kira kalau nanti naik gaji lagi, apa persiapan yang akan Anda lakukan dengan berdasarkan pada pengalaman dengan naik atau ibadah haji kemarin? Yang jelas mungkin kalau diberi kesempatan lagi yang ingin saya persiapkan tentunya selain finansial, kopi. Tetap kopi. Ini Mas Ucup ini amaliyahnya adalah selalu membikinkan kopi enak buat teman-teman semua. Makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Luar biasa. Mungkin yang perlu sangat perlu disiapkan terutama fisik ya. Fisik karena yang sama-sama kita ketahui meskipun haji plus haji reguler menurut saya yang beda hanya fasilitas. Selain finansial ya. Selebihnya fisik tetap sama. Jadi karena prosesi di sana kita keberangkatan sampai pulang pun nggak beda jauh. Di Mina juga sama, di Arafah juga sama, apalagi di Musdalifah. Di Musdalifah yang kita ketahui kita juga sama-sama mengalami tidur di tanah lapang yang mungkin itu ada pemanas alami ya. Ada pemanas alami dan knalpot bis yang tidak dimatikan semalaman ya. Ya mungkin Pak Putut juga mengalami. Wah, itu ada ceritanya sampai sekarang Pak Beni ya. Oh ya. Ya, itu saya WA, saya masih tom-tomen Mas. Ya, jadi mungkin yang sangat-sangat perlu dipersiapkan fisik karena selain ibadah wajib yang kita lakukan mungkin ada sunnah-sunnah yang ingin kita kejar. Nah, selain fisik tadi mungkin lebih ke ikhlas sih Pak. Lebih ke ikhlas, lebih ke gimana caranya kita nggak julid. Kan kita di sana sama seluruh umat muslim sedunia ya. Ada yang mungkin bau badannya, ada yang mungkin kondisi seperti apa, kurang lebih seperti itu yang perlu disiapkan. Niatnya, ikhlasnya, sama apapun yang ada di sana ya dinikmatin aja. Kesempatan ya nggak datang 2 kali. Ya kalaupun datang 2 kali alhamdulillah. Gitu. Ya insya Allah datang 2 kali. Amin, amin. Masih muda, masih muda. Mas Arya juga masih muda ya. Minta doanya bapak-bapak. 18 tahun ya. Bisa menjebloskan ada, boleh lah buat ini. Saya pengen daftar petugas. Saya pengen daftar petugas itu saja. Petugas haji. Ya, ini tolong Bisa rekomendasi. Mas Arya silakan. Oke. Kalau ucapan terima kasih sih pertama istri saya tercinta. Waduh, sayang istri luar biasa ya Pak. Yang kedua 4 orang tua saya. Buat saya sampai sedih nih. Nah, gitu yang selalu mendoakan, mengikhtiarkan saya dan istri, selalu mendoakan, terus apa ya? Selalu prihatin untuk anak-anaknya. Pokoknya saya ucapan makasihnya buat 5 orang tersebut kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja Mas. Nanti kalau diterusin Nangis ini, tisunya Mas. Itu ada mic-nya Pak. Oh gitu. kayak gitu pesennya mungkin Pesan untuk yang mau berangkat Kemenak haji. ya. Ya, Kemenak boleh. Untuk apa itu pemerintahan Kemenhaj sekarang. apa Kemenak Kementerian Haji dan umroh. haji mungkin untuk khususnya haji-haji reguler kayak gitu itu kan ada beberapa jamaah-jamaah orang-orang tua ya. Menurut saya sih walaupun orang-orang tua itu baru daftarnya entah itu baru tahun kemarin atau baru 2 tahun 3 tahun yang lalu baru daftar, nah itu menurut saya harus didahulukan kayak gitu. Mungkin yang muda-muda agak ngampat dulu, mungkin daftarnya yang muda-muda udah dari tahun 2012 atau 2013. Nah kalau menurut saya sih yang tua-tua didahulukan kayak gitu, karena mungkin kalau yang muda-muda kan masih ada kesempatan kayak gitu. Kalau jenengan kok dhisik. Hah? Kalau jenengan kok dhisik. Ya kan khusus Pak, khusus. Nah, khusus. Ini kan Kalau untuk khusus, reguler. kalau ini tadi untuk reguler, khusus enggak bisa. Ya, kayak gitu. Monggo, Dokter Yuri. Kalau dari saya untuk terima kasih yang sudah jelas ya kita dipanggil berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala.
pertanyaan ke selanjutnya, karena memang orang tua saya dan mertua saya masih alhamdulillah sehat semuanya. Oh, masih dua-duanya. Ya. Keempatnya. Jadi ya? keempat orang tua. Luar biasa. Karena dengan doa mereka, mungkin saya jadi lancar kehidupan itu karena mesti doa orang tua. Restu orang tua. Jadi restu orang tua itu mesti itu. Yang selanjutnya memang istri. Karena menguatkan kita harus berangkat haji ini gitu. Nah kalau nggak ada yang penguatnya, kadang-kadang kita kan maju mundur Mas Putu. Oh gitu ya? Iya. Kalau pesan saya cuma satu, kadang-kadang banyak beberapa kalau saya sharing soal haji sama beberapa teman-teman itu pada ketakutan sebenarnya. Takut kena azab di sana. Betul. Benar ya? Semacam Kayak gitu. mitos-mitos itu Mitos-mitos ya. seperti itu. Lihatnya ke Jadi- saya. Jadi maksud saya tetap teringat selalu yang disampaikan Ustadz Abdul Wahid dan juga ceramah-ceramah yang lain selawat kita haji itu. Allah itu memberikan apa yang kita sangkakan gitu. Kalau kita sangkakan yang baik ya kita akan dapat baik gitu. Kalau kita mengharapkan ridho ya kita akan dapat ridhonya. Tapi kalau kita berprasangka wah saya akan kena azab ya kena azab kita nanti di sana gitu. Jadi kalau kita berprasangka baik sama Allah ya kita akan dapat yang baik. Jadi bukan berarti kita berbuat salah terus kita pergi haji, kita akan penghapusan dosanya akan dihajab di sana gitu loh. Nanti semuanya akan susah gitu loh. Terus tapi saya rasa kita semua kayak dimudah-mudahkan aja semua, nggak ada yang kesulitan gitu loh. Walaupun ada kesulitan tapi ada jalannya untuk dimudahkan. Jadi maksud saya jangan berprasangka jelek lah untuk berhaji. Berprasangka jelek. Ya artinya kita harus selalu berprasangka baik. Iya. Itu Monggo, aja. Pak Timi. Oke, jadi kalau saya terima kasih tentu ke orang tua, baik orang tua saya sendiri maupun istri saya. Yang kedua istri saya yang istri penyemangat. Istri dua kali tadi. Iya, istri saya dan istri saya. Makanya saya bingung jadi. Soalnya pertama istri saya, kedua orang tua, terus istri saya lagi. Jadi saya bingung jadinya tadi Pak Putu. Jadi saya bingung. Mohon maaf Pak Timi. Atau ada yang disembunyikan? Enggak, ini poinnya adalah di mana lagi dokter juri bisa ngelawak kalau enggak. Bener enggak? Jadi perlu diperjelas kalau ya gitu kan. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Ini sudah kita anggap sebagai saudara. Jadi penyemangat saya waktu itu adalah teman-teman semua nih. Jadi Lirik saya jadi kita jadi semangat, jadi hajinya itu jadi menyenangkan ya. Jadi Iya, betul. Mungkin kalau di sesama grup bis itu masih ada sungkan-sungkannya ya Pak Iya, ya. betul. Kan kalau di grup perokok ini dan blong-blongan ya. Istilahnya gitu ya. tidak muncul aja digulai ya. yang Wahabi benar. Balik menang. Oke. Kita langsung lompat ke jenengan. Ini penutupnya biar yang gula ini ya. Jenengan aku Pak Sigit. Ya kalau saya pribadi ya terima kasihnya terutama seperti Dr. Yuri pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan untuk dipanggil kembali ke tanah suci untuk ibadah haji. Yang kedua ke keluarga. Keluarga kalau orang tua tinggal ibu mertua ya. Orang tua udah almarhum semua. Terus ke anak istri yang telah mensupport karena di sana itu banyak cobaannya, terutama kalau haji itu kan salah satu indikatornya untuk bisa haji mabrur kan walajidala itu. Dalam. Pokoknya itu yang paling riskan itu sama keluarga dekat anak istri itu. Alhamdulillah. Walajidala jangan berbantah. Jangan berbantah-bantahan, padu lah. Anda berusaha untuk tidak patuh ya? Ya alhamdulillahnya anak istri saya juga support. Mereka selalu Mereka menghindar. Itu jenengan. mereka juga support walajidala itu. Alhamdulillah tidak saling menjaga lah biar tidak berbantah-bantahan. Kadang kan hal sepele bisa jadi Oh ya, patuh. karena capek Iya. gitu ya. Ya itu. Dan kebetulan di grup kita ini juga nggak ada yang Nggak ada, bantah-bantahan ya. rukun semua. Nggak ada. Nggak ada. Paling mengece-ece ya. Ya siapa lagi? Kalau saran untuk yang mau berhaji ada nggak? Saran saya ya tadi itu seperti Mas Yusuf tadi persiapan di samping finansial terutama ya finansial itu yang saya sampaikan tadi kalau memang berniat haji yang paling aman nabunglah emas. Iya.
Iya. Itu penting ya. Itu. Kedua fisik Iya, bener tadi fisik juga. Ya itu. Monggo Pak Sigit. Saya terima kasih terhadap istri saya karena selalu mengingatkan untuk melakukan ibadah haji secepatnya. Saran saya untuk yang belum berhaji secepatlah apapun usahanya harus cepat karena kita tidak tahu umur kita tidak tahu ke depan seperti apa. Mumpung kita bisa nabung ya nabung, kalau bisa daftar sempat daftar ya mudah-mudah dia nanti bisa melewati 23 tahun ya sekarang, 28 tahun malah yang reguler. Iya. Terus yang mungkin ada rezeki lebih ya mungkin ikut haji khusus biar tidak terlalu lama. Tapi intinya disegerakan karena seperti yang bahwa ketahui bahwa kita punya uang finansial dan sebagainya belum tentu bisa berangkat, mungkin sakit atau apa. Jadi itu aja saran saya untuk yang belum berangkat. Bagi teman-teman yang memang sudah punya rezeki ya, memang sudah masuk di dalam hal tahap yang wajib haji ya, Mas Ucup ya, Yang mampu mampu. haji ya segera ya, karena itu kewajiban ya. Nah, ini closing spesialnya adalah di duo yang selalu rukun. Bala jidala. Oke, Pak Kus dulu, baru kemudian closingnya yang beneran Kolonel Sergio. Monggo. Terima kasih. Pertama-tama pasti saya panjatkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kami sekeluarga diberi kesempatan untuk bisa beribadah haji yang mungkin tadi disampaikan bapak-bapak, meskipun secara finansial ada, tetapi kalau panggilannya belum ada ya belum tentu bisa berangkat haji. Itu yang pertama. Yang kedua tentu pada istri saya yang seperti saya sampaikan di depan tadi, bahwa mungkin kasusnya hampir sama dengan Mas Arya. Yang ngurusin pendaftaran segala macam itu beliau, ya. Jadi ya begitulah kira-kira. Terus kemudian batas supportnya anak-anak saya juga. Terus kemudian yang tidak luput saya ucapkan terima kasih pada ketua kita. Ya, Pak Fu. Ya. Kolonel Sergio. Ya, di mana bisa membentuk tim ini yang di sana itu betapa meriahnya. Kita masih ingat betul waktu di Madinah kita itu umpet-umpetan sama askar. Begitu sampai di Mekah, askarnya yang ngumpet sama kita. Ya, meskipun perlu digarisbawahi bahwasanya sebagai ketua juga tidak luput dari kelemahannya. Ya, meskipun ini momen dimana kita tahu semua bahwasanya Bang Tigor juga ternyata takut sama istri, ya. Dimana ada momen kalau kita masih ingat, Saya masih sangat ingat. sangat ingat di Kakia turun dari lift ke depan, kita ngerokok di depan itu, koyo ya Kasih ceramah. ya oke ceramah, gitu kan. Begitu ceramahnya itu gini supaya ada punchline-nya. Ya. Ternyata ada banyak Yang laki-laki takut. di sini yang Takut sama istri. terus lanjut. Tidak lama kemudian, ya ketua kita ini ditelepon sama istrinya. Oke. Ingat, waktu itu kita tahu semua ya. Ya, Ma. Ya, Ma. Ya. Sudah. Itu mungkin teman-teman masih ingat semua. Sudah. Dan saya membayangkan, pasti begitu sampai di kamar, dia pasti ngomong sama istrinya, lain kali kalau mau manggil itu jangan lewat telepon, WA dulu. Bagaimanapun juga aku ini ketua. Dengan malu-malu ini. Dan ingat tuh, habis ini ada pemilihan ketua rombongan B. Lain sekali lagi ya, lain kali kalau manggil WA saja ya, Bre. Kalau dipanggil, kamu sini.
Oke, jadi saya rasa itu Pak Mas Putut. Terakhir Pak Wu, monggo sekaligus closing. Ya. Kalau bicara terima kasih pasti semua sudah mewakili, saya juga pasti terima kasih sama istri. Saya baru kali dalam hidup saya berjalan 30 tahun pernikahan saya, baru kali itu istri saya minta, dan itu baru sekali dia minta sesuatu yang kemudian buat saya ini permintaan yang pertama kali yang saya dengar dan saya harus mewujudkan, yaitu minta haji. Alhamdulillah Allah kabulkan. Tentu saya terima kasih kepada istri dan anak-anak. Terhadap yang lainnya teman-teman sudah menyebutkan, saya kira sama. Tapi saya terakhir mau menyampaikan ke para jemaah yang nggak hadir hari ini, ya kan gitu. Saya ingat kalimatnya The Massive. The Massive ya. Kami kira memang menyitir Ustadz Budi. Terima kasih Ustadz Didi. Kok The Massive? Ustadz Wahid. Iya. Massive. Ya kalau Ustadz Didi kita terima kasih. Jadi Ustadz Didi itu mensahkan kita ngerokok karena waktu beliau ceramah dia mengatakan ini buat bapak-bapak yang kaum Ududiyah kan gitu. Jadi ada kalimat minal ududi ba'dal dahari. Udud ba'dal dahari. Itu yang saya kira menegaskan kalau kita sah ududnya di sana kan. Yang tadi yang The Massive itu kan ada kalimat syukuri apa adanya. Reuni adalah anugerah. Jadi kalau yang belum hadir di reuni mungkin anunya nggak lagi gerah ya. Hasilnya itu apanya itu. Jadi saya kira reuni-reuni semacam ini kalau teman-teman yang mungkin belum kesempatan hadiri kan gitu. Siapa tahu nanti bisa nambah silaturahmi, nambah rezeki, nambah umur. Kan gitu. Amin. Saya kira dari saya itu. Ya Pak Fu ini juga sekaligus ketua rombongan B1. Itu sebenarnya saya saingan sama Mas Putut. Karena beliau ini dulu kan aktivis, dia tahu bagaimana bermain dengan baik, sehingga yang dijelomprongkan saya. Itu kan dramanya dimulai dari beliau ya, dari rumah jenengan ya. Kok tiba-tiba nunjuk aku, wah cari masalah. Tapi efektif kan Mas? Oh efektif, enggak ada deadlock ya dokternya. Enggak ada, langsung terpilih aklamasi. Tapi cocok nih jadi pemimpin revolusi ya kan. Mohon maaf Pak Tut, Ya, mohon maaf. Sebelum ditutup mungkin ini kita semua sudah dengar cerita. Nah, kalau dari Pak Putut, Iya kan? Iya. Apakah ceritanya itu bisa dari tadi diceritakan cuma tanya atau terus. ada di buku? Ya, saya menulis buku ini teman-teman, aku datang memenuhi panggilanmu dengan segala ketidaksempurnaan dan kelemahanku. Bisa di-download secara gratis ya, tidak diperjualbelikan. Memang niat saya mendokumentasikan ini buat publik ya. Semuanya sudah saya ceritakan di situ. Terus saya jujur aja berterima kasih juga pada teman-teman yang sudah menolong ketika saya sakit. Saya sebut satu persatu. Ya. Sebentar Pak Hu. Dengan saya mau loh, Mas apapun. Sopo. Yang pertama Dokter Zamroni ya. Kemudian Dokter Yuda, lalu Pak Simpson malah, Pak Simpson yang mendampingi saya waktu ini, Pak Hunti, tapi Pak Hu banyak membantu juga karena kebetulan kami juga istri kami berdua sangat Dekat. jadi saling mengingatkan gitu, luar biasa istrinya Pak Hu itu memang saya ya nyuwun sewu ya, saya itu ya bandel. Tapi insya Allah berhenti di usia 40 tahun. Ketok Pak Fu kok isi ya? Bercanda Pak Fu. Bercanda tapi bener loh ini. Terus teman-teman ini grup rokok ini luar biasa. Karena gini, saya itu satu-satunya orang yang secara khusus saya datangi adalah orang yang baru selesai haji tahun 2025, kebetulan juga di Nur Ramadan. Dia itu berpesan yang paling saya ingat itu dan ingin saya amalkan adalah Mas Putut dan Mbak Ajeng di sana itu situasinya
meletihkan. Jadi akan ada banyak sekali kemungkinan orang bersitegang, komplain, protes, kritik, bahkan tidak jarang bertengkar. Jangankan dengan anggota rombongan lain, jangankan dengan biro hajinya, dengan suami istri pun banyak yang terjadi. Itu saya ingat persis, sehingga yang saya pikir adalah saya harus menemukan satu komunitas yang bisa membuat saya gembira. Karena kalau kata Gus Bah, ini saya menyitir Gus Bah ini. Bukan ya, makom tertentu yang penting dicapai oleh seorang muslim adalah selalu gembira. Karena dengan gembira itu sebetulnya kita ridho atas segala kodok dan qadar dari Allah. Itu saya pegang terus. Makanya ketika kemudian di smoking room ketemu Pak Fu dan teman-teman, langsung kita eksekusi bikin grup rokok. Itu sebetulnya niatan saya dalam hati. Nggak tahu kalau Pak Fu jelas karena kayaknya ya pengen untuk bolol rokok ya. Kalau saya sejujurnya saya pengen mendapatkan komunitas yang cair, yang tidak ya kita juga baik ke semua rombongan tentu saja. Cuma kalau lagi ngerokok kan beda Pak. Jenengan pasti banyak sering ke bandara. Yang di smoking room coba perhatikan, pasti ngobrol. Betul. Wah, nggak ada smoking room itu tempat paling hangat di bandara. Yang lainnya dingin. Dingin, sibuk sendiri kan. Ya karena sibuk sendiri punya. Kalau di smoking room entah itu apa pinjem rok, apa korel, apapun. Tapi saya niatkan waktu itu memang untuk mencari komunitas yang membuat saya itu selalu gembira. Gitu. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman semua. Jadi saya juga berterima kasih secara khusus kepada rombongan perokok. Dan terakhir, siapa tahu ini ada biro haji atau biro umroh ya yang ada kata-kata menyenangkan buat para perokok. Enggak, bukan berarti yang lain nggak menyenangkan ya, artinya kan ini siapa tahu captive marketnya kan besar gitu loh. Betul. Artinya ya bukan kemudian menyuruh orang rokok, enggak, tapi bagi yang para perokok akan diberikan kiat-kiat ya. Trik supaya jangan terjadi seperti saya ketangkap polisi. Spot-spot ya. Yang jelas yang saya kaget memang waktu saya umroh kan di P4 tuh belum ada. Makanya sempat salah hitung berapa rokok yang harus saya bawa. Ternyata ya banyak habis. Yang tersembunyi dalam gelas itu ya Pak ya. Di lemari lipatan pakaian ya. Saya kira itu sih, siapa tahu itu teman-teman apa yang kami obrolkan di sini itu bermanfaat. Yang jelas ini adalah momentum kami untuk terus menjaga silaturahmi dan kehangatan dan selalu mengingatkan di hal-hal yang baik. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Terima kasih.